Kayak standing AC lah dan segala macamnya yang ngebuat suasananya makin dingin juga. Tapi sebentar lagi kita bakal masuk untuk match yang pertama. Jadi persiapkan diri kalian. Jangan lupa kasih hashtag #InTheBright, hashtag Gaspol, dan berikan hashtag untuk 5 tim Indonesia. Ini dia match pertama kita. The small map yaitu Sunhawk. Yes, let's go, let's go. Kita terbang menuju ke arah Sunhawk karena ini akan menjadi Sunhawk terakhir untuk grup C bermain. Game on sudah dimulai. Ada satu tim yang bakal langsung terbang cepat, terbang kencang saja. Boom pastinya karena mereka akan menguasai area utara. Sama halnya juga dengan Alter Ego Ares. Sama halnya juga dengan Void Donkey. Karena memang 3 tim Indonesia ini ketika bermain di Sunhawk mereka bakal menguasai area utara. Dan untuk Paradise seperti biasa abang-abangannya akan ada The Xavier, tidak ada Pick Me juga yang bermain untuk di sini, jadi tidak akan ada gangguan. Dan kalau kita mau nginget Sunhawk juga biasanya ada beberapa abang-abangan yang namanya selalu terlintas ya. Kita omongin aja kayak kemarin tuh tim Flash gitu, kemarin dia dapetin lagi chicken di Sunhawk lagi dan lagi. Tapi karena tim Flash gak main, jadi kesempatan besar untuk tim lain untuk bisa mendapatkan WWCD hari ini di Sunhawk. Betul, dan kemarin kalau nggak salah gua ngamatin banget di Sunhawknya RRQ kemarin itu mereka nggak turun di bagian Sahmi, mereka nggak turun di arah bawah, mereka mengamankan bagian Hatin karena memang kemarin Void tidak bermain, makanya dimanfaatkan celah kosong tersebut untuk dimaksimalkan oleh tim RRQ di Sunhawk. Tapi kalau kita lihat secara hasil dari RRQ yang mengambil bagian Hatin itu juga berdampak positif. Karena kemarin di Sunhawk mereka berhasil mendapatkan hashtag 3 dengan 5 elimination, berarti strateginya cukup oke. Dan pengamatan dari tim coachnya juga begitu bagus untuk bisa membawa RRQ unggul di arah Sunhawk dan Circle. Untuk map yang pertama di Sunhawk ini langsung menuju ke bagian atas, lebih condong menuju ke arah Camp Bravo atau lebih condong menuju ke arah Kepulauan Bravo. Charlie benar-benar ditinggalkan sama Circle yang pertama. Ya, kalau Circle seperti ini nyaman banget buat Boom. Ini kayak bisa dibilang menjadi lahan permainan mereka atau taman bermain mereka. Karena seringkali mereka bisa mendapatkan late game ketika zona menuju ke arah utara. Itu udah kejadian sebenarnya dari sejak PMPL season 1 ya. Untuk Boom main di Sunhawk, main di utara lebih tepatnya. Entah kenapa masih terbawa sampai sekarang. Walaupun line up-nya itu udah jauh berbeda. 4 pemain mereka udah berbeda semua. Dan bahkan untuk zona seperti ini juga ada kemungkinan dari Alter Ego bisa bertemu dengan cepat dengan Void. Atau mungkin mereka bakal berputar menuju ke arah Ruins bertemu dengan Vampire. Jadi masih ada banyak probability yang bisa terjadi. Apalagi melihat kemarin untuk Alter Ego dan Vampire juga ini menjadi 2 tim yang cukup panas ya. Setelah beberapa lama kita nungguin, oh Vampire kok nggak on fire, banyak yang meragukan juga. Tapi tiba-tiba untuk masuk ke akhir-akhir Vampire seperti sudah menemukan temponya. Apalagi ketika mereka sudah mengganti Nuzi dengan Fluk TH. Ya, dan sekarang kalau kita lihat tadi ya, beberapa saat yang lalu kita membahas masalah Alter Ego, di mana line up yang terbaik versi Wolfie kemarin adalah Boychill, Rosemary, Hans For You, dan juga si Alpha. Okta tidak dimainkan, tapi itu kali ini Okta bermain. Menjadi starting line up menggantikan Hans For You. Dan kalau kita lihat datanya sendiri, Okta sudah memainkan 34 total match. Di mana dia bermain 24 kali di babak grup, 10 kali di babak Super Sunday. Total ada 34 kali dia bermain dan sudah mendapatkan 41 total elimination. Ini nunjukin bahwa kalau dibilang Okta nggak perform ya, mungkin di beberapa match atau di beberapa map dia nggak perform. Tapi kalau kita lihat dari segi elimination yang dia dapatkan, ini cukup bersaing loh dengan tim-tim, bukan tim tapi player-player yang lainnya. Kecuali buat nyanyiin Rosemary. Karena Rosemary 42 match dia main, tidak tergantikan sama sekali. 94 elimination, Jel. Ya ini gokil sih. 94 coy. Ini gokil banget sih untuk Rosemary, wajar dia menjadi back-to-back MVP ya. MVP week 1, MVP week 2, apa mungkin nanti bakal hat-trick sampai MVP week 3. Atau mungkin sampai grand final. Iya mungkin. Karena kalau misalkan kita lihat dari CV-nya Rosemary sendiri pun langganannya sendiri adalah selalu title MVP ya kan. Either mau MVP match atau mau MVP of the week atau mungkin MVP of the league atau turnamen. Itu selalu jatuh ke tangan Alter Ego Rosemary. Makanya banyak pendapat bilang ini Rosemary harus punya 3 teman yang siap ya untuk di belakangnya. Harus gerak cepat karena Rosemary ini kayak gak bisa direm gitu loh. Bener. Dia tuh kayak, pokoknya kalau insting berburunya ini udah nyala, udah on, itu harus banget di backup sama teman-temannya. Karena kadang-kadang memang Rosemary overpick, terus dia knockdown, harus ada yang nge-backup lagi kan untuk nge-revive. That's why makanya ada Alpha, ada Okta, ada Hans For You, ada Boychill juga menjadi line up mereka tersendiri. Tapi kita juga akan membahas tim lain, selain dari Alter Ego Ares, ada juga FaZe Clan dan juga Boom yang saat ini memang lagi melihat satu sama lain, posisinya agak berjauhan, tapi
Reizi sepertinya sudah cukup siap untuk bisa melakukan zoning out menuju ke arah pemain-pemain Faceland. Ya, sudah mulai ada pantauan yang mereka lakukan, bahkan sudah mulai ada tembakan balasan yang dilakukan oleh Bumi Sport menuju ke arah Faceland. Belum ada yang ter-take down, hanya beberapa damage saja yang diterima oleh pemain dari Bumi Sport, dan itu pun hanya Yami yang menerima tembakan dari arah Faceland. Yang lainnya semuanya masih aman di daerah mereka sekarang. Mereka mengamankan area di sekitarannya Kau, mengamankan daerah perkayuan yang ada di atas. Ini adalah pabrik kayu untuk semua pintu yang ada di PUBG Mobile. Benar. Semua map ordernya ke Kau. Kekal. Apalagi kalau misalkan yang besi-besi juga dalemannya itu kayu. Betul, Jadi, daleman besi kayu ya. luarannya itu besi, Nah, dalemannya itu. kayu gitu. Itu untuk menghemat kos. Betul. Menghemat kos. Supaya pintunya kokoh tapi budgetnya terjangkau. Ya, seperti itu. Karena memang PUBG Mobile ini produksi utamanya adalah pintu ya. Betul sekali, didistribusikan tuh ya dari Kau Sunhawk menuju ke, yang jelas Sunhawk pasti bakal masuk. Terus Irangel juga masuk pintunya, terus mana lagi? Miramar juga masuk pintunya, bahkan map-map yang lain juga masuk, semuanya produksinya di Kau. Iya, pasti. Karena ini udah menjadi pabrik utama ya. Pabrik utama, tidak ada cabang lain. Karena memang yang punya ini nggak pengen dibagi-bagi. Benar. Khawatir nanti kalau dibagi-bagi gitu biasanya bakal ditilep-tilep uangnya. Betul, dan setelah diproduksi di Kau itu biasanya dibawa ke warehouse yang biasanya dipakai buat TDM, buat adu aim 1 lawan 1 di kontainernya. Nah itu biasanya di warehouse langsung gitu, gitu ya, untuk betul. nyimpen stok. Ya, memang seperti itu. Makanya kalau kita lihat Victor ini juga sering ini ya berkelana kemanapun ya. Betul. Dia sales nomor 1 di PUBG Sales Mobile. nomor satunya pasti, karena tidak ada saingan lain. Betul ya. sekali. Saingan lainnya tidak ada. Tapi di sini lagi bersaing untuk elimination, ada Sersia dan juga satu tim yaitu Todak lagi dan lagi. Ini menjadi satu tim yang cukup ter-highlight, Todak. Karena Todak ini bisa dibilang sudah melakukan perombakan cukup signifikan dari timnya. Tapi entah kenapa masih belum kelihatan, masih belum membaik performance-nya. Walaupun ada sempat beberapa match mereka bermain bagus ya. Tapi sangat disayangkan konsistensinya itu nggak terus-menerus. Itu yang sebenarnya menurut gue pribadi dari Todak yang masih kurang. Bahkan saat ini mereka sudah kehilangan 2 pemain. Mereka harus melanjutkan perjalanannya dari arah jam 5. Hanya dengan Cleon dan Link saja. Ya malah menurut gua dari tim Malaysia yang terlihat banget perbedaannya itu dari PEA. PEA tahun lalu mungkin nggak terlalu bagus, tapi untuk tahun ini lagi untuk season spring kemarin nggak terlalu bagus, tapi buat di summer sekarang kayaknya udah mulai ada perbaikan. Bahkan hasil yang mereka dapatkan juga udah cukup oke. Kalau kita bandingkan dari hasil spring 2024 kemarin, seenggaknya udah ada progres lah yang mereka tunjukkan, prosesnya tuh udah ada hasilnya gitu, udah ada pembuktian yang bisa mereka berikan ke komunitas dari Malaysia-nya sendiri. Dan melihat update circle berikutnya yang masih tertuju menuju ke arah atas, mengambil bagian perairan, mungkin sekitar 15% masuk ke arah perairan, sisanya masuk menuju ke arah daratan atau dataran. Di mana Void tidak ada gangguan sama sekali, mereka keluar dari bagian Hatin, tidak ada yang menjegal pergerakan mereka, bahkan dari Alter Ego tadi ketika mapnya dibuka. Pergerakan mereka juga cukup aman, Talon juga harusnya tadi pergerakan mereka cukup aman, dan yang sedang kita pantau sekarang adalah RRQ. Mereka muter jauh banget. Mereka muter dari bagian bawah, ngambil arah timur untuk langsung menuju ke arah utara, dan ini adalah replay di mana satu persatu pemain dari Todak menjadi santapan dari Sersia. Ya, sangat disayangkan sekali ya, dan terlihat tadi tidak ada perlawanan sama sekali dari 2 pemain Todak tersebut. Bahkan kali ini Karma Express sedang terjadi sepertinya, karena dari Sersia pun sedang melakukan rotasi sama seperti yang dilakukan oleh Todak barusan juga, sedang ditembak, sedang di zoning out oleh pemain-pemain dari Rex Regum Keon. Kali ini Nerpeko dengan kawannya lagi berusaha untuk menjadi mobil perang atau mobil tank. Hampir Nerpeko ter-takedown dan kawannya itu Asa, tapi untungnya mereka masih punya sebuah puun yang bisa dijadikan tempat persembunyian. Tapi masalahnya juga adalah spot ini bukan spot nyaman, dan dalam waktu sekitar beberapa menit atau beberapa detik lagi zona akan mengecil. Mereka masih harus bergerak sekitar 500 meter. Mobil demi mobil sudah dihancurkan, apalagi ada follow up needs dari pemain Sersia untuk membuat pemain-pemain Rex Regum Keon ini tidak bisa bergerak secara leluasa. Ya, bahkan ada sebuah setup yang dilakukan lagi oleh pemain-pemain dari RRQ. Peko tadi pindah menuju ke arah batu yang lain supaya bisa mendistract fokus dari arah pemain-pemain Sersia. Belum ada yang ter-take down, masih dalam posisi mereka masing-masing, tapi Asa
memberikan tanda, memberikan marking di manakah keberadaan pemain dari tim Sersia, namun sebuah percobaan tembakan yang belum membuahkan sebuah hasil. Satu lemparan granat akan langsung dilemparkan menuju ke bagian belakang sebuah batu, namun ternyata Asa juga menerima lemparan namun tidak menggapainya. Bahkan granat dari Asa tadi memberikan damage menuju ke satu pemain dari tim Sersia dan satu angle tipis dari seorang Peko bisa mendapatkan RNG. Tumbang satu pemain dari Sersia, poin harusnya bakal bisa dimaksimalkan oleh RRQ, bahkan dua pemain. Salah satunya sudah dipulangkan menuju ke lobby dan dua pemain Sersia yang lainnya berinisiatif untuk mundur, tapi ternyata kelengahan terjadi. Snap tumbang begitu saja, hampir saja dipulangkan ke lobby dan backup-nya terlambat. Satu terculik dari RRQ, threat elimination antara Sersia dan juga RRQ. Kaget sih, karena tadi mungkin pikiran dari Snape adalah dua pemain bergerak secara bersamaan, tapi siapa yang sangka mereka meninggalkan satu pemain yaitu Urzi untuk menjadi backline terakhir dari Sersia untuk bisa mengganggu dan mengacak-acak rotasi dari RRQ. Dibuat terlambat, sementara temannya tadi udah maju duluan, udah entah ada di mana, dan kali ini dari Urzi pun akan terpojokan, gak bisa kemana-mana lagi, bakal langsung dimajuin. Ada sebuah jump shot yang digagalkan. RRQ, Asa menjadi penyelamat untuk RRQ dan Sersia dipulangkan. Hoki nggak sih RRQ? Ih, hoki banget. Kalau emang diberikan titel Sang Raja tuh harusnya ngenokinnya bisa cepet, ngeratainnya bisa cepet. Masa lama banget ada muter-muter, bahkan sampai ada satu korban tadi yang diterima oleh tim RRQ. Tapi banyak korban diterima juga oleh tim Yudo-O2, di mana satu persatu anggota mereka berhasil diluluhlantahkan, diculik satu persatu. Kehilangan beberapa pemain harusnya bakal membuat mereka agak sedikit repot seperti yang dirasakan oleh Todak tadi. Sudah kehilangan beberapa pemain juga dan Circle yang akan segera mengecil kembali. Untuk stage yang ketiga masih menuju ke arah utara dan gak banyak area enak yang bisa dimainkan di Circle seperti ini. Ini udah makanan yang boom banget sih, Iya. asli. Zona-zona kayak Bener. gini udah jadi kayak langganan mereka. Wah, ini kan zona subscribe gue gitu. Betul. Udah dia subscribe, kayaknya dia aktifin gitu subscription-nya. Karena Buat kan premium ini, zona kayak gini buat Bumi Sport. karena dia hari ini baru bermain kan, grup Yap. Boom ini baru bermain, makanya dia oke, ini saatnya saya mengaktifkan subscription circle saya. Tapi anyway, melihat dari tim-tim lawan juga lagi berupaya dengan mati-matian seperti Roy salah satunya. Sulit sih untuk Roy karena posisi mereka adalah mereka yang harus masuk ke dalam zona, sementara satpam zonanya sudah ada Voin Donkey. Todak pun somehow entah ada di mana, tiba-tiba udah pulang aja, nggak ada elimination point. Gue udah bener-bener nggak ngerti dengan apa yang terjadi dengan Todak, padahal mereka sudah memainkan Cleon. Karena kemarin kita sempat lihat ya beberapa kali ketika Cleon masuk dari bangku cadangan, kecenderungannya adalah Todak bisa bermain dengan baik. Apa mungkin karena saat ini rotasi mereka udah diajak-ajak menjadi posisi yang tidak enak buat mereka untuk melanjutkan perjalanan. Tapi anyway, kita juga bakal move on dengan tim lain yang sebenarnya udah siap ada di bagian dalam. Ada Yudo-O2 dan juga Alter Ego yang menghinggapi area pertigaan saat ini, Pasta. Jadi chaos banget di bagian dalam dari center circle-nya, di bagian-bagian pinggiran jalan. Bahkan sudah mulai ada terabas masuk dari arah tim Creed VIP yang bisa mendapatkan satu pemain dari arah tim Yudo-O2, namun ternyata terjadi. Jumper bakal menjadi pemain terakhir kali ini. Ada S12 kali tangan, M4 di tangan juga bakal diadu jarak dekat. Namun Jumper masih belum bisa mendapatkan pemain yang ada di bagian luar. Creed VIP harus bisa mendapatkan Jumper kalau dia ingin melakukan revive. Dipantulkan granatnya, tidak terpantul, namun Jumper menerima cicilan damage dari arah dalam. Tapi di arah lain, Secret juga mengambil andil untuk mengganggu pergerakan dari tim RRQ. Dua fight di area dua titik yang berbeda, bahkan kali ini Secret bisa mendapatkan 5 elimination karena dia bisa mendapatkan pemain dari tim RRQ. Sementara Jumper lah yang bisa menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Putra dari Creed VIP pun dipulangkan dan Creed hanya menyisakan dua revive satu ternyata yang dari bagian luar tadi, dan Jumper masih berusaha untuk bisa mendapatkan pemain dari Creed VIP. 2 lawan 1 bukan jumlah yang baik dan Dart dilemparkan seperti bisa masuk, bakal langsung ngintip di bagian luar tapi masih belum bisa mendapatkan Jumper. Jumper tahu dia hit parah menuju ke arah lawan dan langsung dibagian begitu saja, langsung dieksekusi. Pergerakan di arah dalam pun terbaca, tapi sayang sekali kalah armor, kalah HP, dan Newbies berhasil memulangkan Yudo-O2 menuju ke arah lobby. Ya, sedikit terlambat sebenarnya untuk Newbies ya, karena berhasil di-end oleh seorang Jumper, tapi nggak masalah, at least dari pemain-pemain Creed VIP masih menyisakan satu. Dan itu adalah Newbies, salah satu pemain andalan dari Creed VIP, salah satu pemain asal dari Brunei Darussalam. Sementara ada apa ini, NKT dengan Yudo Alliance lagi berusaha untuk masuk dari entry point, dari entry compound arah jam 1 juga saat ini. Ada beberapa gerakan-gerakan yang tidak terduga, gerakan-gerakan tambahan seperti tadi lindasan. Mungkin tadi dari Yudo Alliance nggak siap ya. Siapa yang sangka gitu ada mobil nabrak ke dalam, kelindes satu. Dan NKT pun hanya menyisakan 2. Waktu mereka juga tidak banyak karena zona sudah mulai menyelimuti mereka saat ini. Yudo Alliance pun sama, sudah mulai tergerus kembali oleh pemain-pemain Boom dari arah bagian belakang. Agak sedikit tersandwich. Yudo Alliance belakang
belakang ada Boom Esports, depan ada NKT. Tapi NKT pun mulai menemukan kembali sasaran tembak barunya, yaitu pemain-pemain The Xavier yang sedang bergerak keluar dari Paradise. Mereka bergerak terlambat ya, berharap semua pemain-pemain ada di bagian dalam. Tapi apa daya, dari zonanya masih terus menuju ke arah bagian kiri, membuat banyak sekali tim yang tertahan di arah jam 2 dan jam 3. Ya, dan ini yang paling rugi adalah Yudo Alliance gitu. Mereka tersandwich, angle-nya benar-benar terpojok banget. Ada NKT yang ada di belakang mereka. Boom Esports menjegal dari arah depan. Bahkan tadi ada gangguan juga dari The Xavier yang bisa mendapatkan pemain dari tim Yudo Alliance. Tapi di bagian lain dari Quick VIP, ternyata Newbies nggak bisa bertahan lebih lama lagi karena Newbies sudah harus dipulangkan menuju ke arah lobby. Dan The Xavier kali ini menemukan lawan yang lain. Setelah mereka mendapatkan pemain dari arah Yudo Alliance, kali ini mereka menargetkan NKT. 1 knockdown sudah mereka lakukan, namun masih belum ada elimination point yang mereka dapatkan dari knockdown yang sudah mereka lakukan. Vampire masih berfokus menuju ke arah tim Alter Ego. Ini VPI kayaknya nggak ingin ngebuat Alter Ego nyaman di compoundnya. Dan last man standing dari tim Yudo Keluk pun dipulangkan. Bye-bye untuk Yudo Alliance. Harus menyusul Yoyo ke arah lobby. Sama-sama Margayo ya. Yo. Satu Yoyo, satu Yol gitu. Yo. Yo. Intinya yo. Tapi anyway, ketika tadi kita melihat ada perang dari Yudo Alliance dengan lawan-lawan yang lain, sebenarnya dari Boom dan juga Void Donkey, mereka bakal bergesekan di bagian arah jam 12. Karena memang sama-sama masuk dari bagian utara, tapi zonanya mendukung untuk Void Donkey. Ini membuat dari Boom yang harus terabas masuk ke arah bagian dalam. Hanya menyisakan last man standing Razy saja. Yami pun sudah bakal langsung di end gitu saja, sudah mulai terdeteksi kembali digocek oleh seorang Rocky. Tapi tidak ada obstacle untuk pemain-pemain Boom. Dan dengan demikian, pintu WWCD terbuka dengan sangat lebar sebenarnya untuk Void Donkey saat ini. Gila men, gatekeep-nya Void bener-bener berdampak banget untuk menjegal pergerakan dari Boom Esports. Bermaksud keluar dengan cepat dari bagian tatbok, tapi ternyata dihalau begitu saja, tidak dibiarkan mudah untuk masuk karena sudah dijaga oleh 3 pemain dari Void. 1 knock, masih ada 2. Sementara Boboho menjaga di angle yang lain, menjaga entry dari arah barat supaya tim-tim lain nggak bisa menguasai bagian baratnya. Karena ini barat ke arah utara, udah bener-bener dikuasain sama tim Void. Mereka bener-bener ngandangin tim-tim yang mau datang dari bagian tatbok, tidak dibuat mudah begitu saja. Tapi dari arah lain, tim Indonesia yang lainnya, Alter Ego Ares kali ini bisa mendapatkan 1 persatu pemain yang mendekat menuju ke arah compound mereka. Target mereka kali ini adalah tim Secret. RRQ masih masuk ke arah zona dan Vampire. Tabrak ke AE, TS bisa nembak, NRQ bisa nembak, Talon bisa nembak. Mau jadi mangsa yang mana Vampire ini? Bener-bener, karena memang kalau kita lihat secara kasat mata ya tadi map reveal-nya, ini semua numpuk kan di arah jam 4 sampai jam 5 ya kan. Jadi ini semua tergantung timing, tergantung setup. Dan Alter Ego yang paling harus siap sebenarnya untuk menerima kedatangan tamu yang tidak diundang. Yap. Dan siapa yang akan menjadi tamu pertama terlebih dahulu. Karena memang prediction zone dari Alter Ego Ares ini bagus banget ya. Mereka dapetin pertigaan, dapetin compound juga. Dan dari tadi memang kerjaan mereka adalah nge-zoning out. Makanya kalau teman-teman lihat di bagian elimination pits, itu dia selalu ada ininya, apa sih, ada nama Alter Ego Ares. Betul. Ya walaupun ngendok sih kalau kata orang-orang teh, tapi sebenarnya tuh mereka tuh nggak diem doang gitu loh, nggak diem di dalam compound ngangong-ngangong. Lihat apa yang dilakukan sama Rosemary. Dia terus menembak, dia terus menggerus siapapun yang ada di bagian luar. Sama halnya juga dengan Boycel saat ini mendeteksi. Ada 1 pemain dari Talon, Axel kelihatan masih nyangkut, masih ketahan. Dan ini akan menjadi informasi berharga sebenarnya buat Alter Ego Ares. Apalagi dari Talon pun mereka bakal berhadapan dengan pemain-pemain Vampire saat ini. Ditabrak begitu saja, ternyata Vampire mengambil bagian kiri. Mereka berusaha untuk bisa mendetek tempat dari arah tim Talon. Tapi dari Vampire mereka harus kehilangan 2 anggota mereka. Kali ini Red Face siap untuk menyambut kedatangan pemain-pemain dari tim Talon. Ada sebuah granat yang dilemparkan, saling beradu granat, malah tiba-tiba Red Face yang tumbang. Sebuah perempatan granat yang begitu bagus dari arah Vampire tadi. Saling adu granat, tapi yang berhasil memenangkan lemparan tadi adalah seorang Tony K yang bisa mendapatkan seorang Red Face, tapi masih ada backup yang datang dari Misery. Dan Talon sebenarnya masih ada 1 lagi, tapi 1 lagi udah jauh banget. Axel udah duluan masuk ke arah zona tadi, menggerakkan mobilnya, hampir tertembak. Dan kali ini Blue Zone ikut andil dalam pertempuran, bahkan Fluk bisa mendapatkan 1, Misery tumbang. Last man standing, Axel, punggungmu akan berat, apalagi hanya mendapatkan sebuah shake di bagian barat dari circle yang kelima. Ya, tadi ternyata Axel diutus untuk keluar terlebih dahulu ya, sementara 2 temannya bakal berperang dengan Vampire. Tapi ketika mereka sedang berperang, RRQ pun sama, sudah mulai menggerus pemain-pemain dari tim Secret. Karena memang dari angle-nya kita melihat sama-sama akan masuk dari arah jam 3 juga. Bahkan Alter Ego Ares sudah terpantau mengumpulkan 5 points eliminations. Bisa kita katakan ini yang di bagian barat dapat makanan cukup banyak. Bahkan kali ini perang antara Talon dan juga Vampire masih berlanjut. Tony Kurniawan tertahan di bagian lower ground, tapi Axel tahu posisi dari Tony sebenarnya ada di bagian seberang sana. Tapi Tony sudah mulai melemparkan 1 granat dan ternyata Void Donkey lah yang mendapatkan
seorang Tony karena angle dari bagian upper groundnya sangat nikmat dan Axel selamat untuk sementara waktu. Ya, tapi berapa lama Axel bisa bertahan karena angle dari Axel sudah dijaga oleh pemain-pemain dari tim Void termasuk Boboho yang dari tadi memantau ke arah Shake tersebut di mana Axel berada dan di arah lain dari Alter Ego mereka akhirnya bisa mengerus. Pemain dari tim RRQ dan Mercy bahkan sudah dipulangkan bertikar lobby. Alter Ego mereka benar-benar bisa mengatur distribusi peluru mereka dengan sangat baik padahal dari tadi mereka nembak tanpa melakukan routing tambahan tapi pelor mereka kayaknya nggak habis-habis untuk bisa menambah dan terus menambah pundi-pundi eliminasi yang mereka dapatkan. 6 kali ini mereka dapatkan hampir membalap atau hampir menyamai poin total elimination yang sudah didapatkan oleh tim Secret di match ini. Bahkan Rosemary masih bisa dan masih cukup berani untuk melakukan through the smoke dan tinggal 2 pelor. AKM-nya tadi hanya tinggal 2 pelor saja. Hanya tinggal bergantung dengan pelor hejoknya untuk kali ini dan 4 tim tersisa. Secret dipulangkan. Masih ada 4 tim Indonesia dan chicken pertama kembali lagi milik Indonesia. Indonesia! Terus sampai akhir. Super dominasi! Mantap, tol mantul. Tapi memang melihat dengan ending seperti ini sangatlah nikmat ya untuk kita semua. Tapi bagaimana Rosemary bakal langsung asal tabrak aja maju ke arah bagian depan. Ada Reizak ternyata di balik batu tidak siap dengan backup lainnya. Alter Ego Ares harus menahan pergerakan dari Void Dunkey, tapi Rocky dengan DBS-nya sudah siap. Talon di arah yang berbeda sudah mulai dipulangkan. Kali ini Void Dunkey dengan adanya seorang Makeshift dan kawan-kawan sudah mulai menyebar. Tapi ternyata pemain-pemain Alter Ego Ares sebenarnya sudah dikandangi, sudah dikerangkengi oleh pemain Void Dunkey. Dibuat tidak bisa berdaya untuk bergerak secara leluasa. Boychill pun di bagian bawah gak bisa melempar apa-apa. Hanya bisa merangkak ngepron saja. Harus memasak satu granat yang cukup matang maju ke arah bagian depan. Tidak connect karena dari Void Dunkey pun masih menjaga jarak mereka. Dan Makeshift menembak menuju ke arah Rosemary. Ternyata yang mendapatkannya adalah Boboho dari arah yang belakang, Pasta. Itu dia bait yang begitu bagus tadi dilakukan oleh Void untuk bisa menjatuhkan pemain-pemain dari arah tim Alter Ego. Sementara Alpha yang ditugaskan menjadi jangkar di bagian belakang. Tidak langsung menuju ke depan sana karena dia harus menjadi CCTV dari arah belakang. Revive pun berhasil dilakukan. Okta bakal mendekat tapi Rosemary kah? Ternyata tidak. Reizak dari arah Void yang bisa mendapatkan pemain terakhir dari tim RRQ. 5 elimination dibukukan dengan mendapatkan hashtag yang ketiga. Battle antara Void Donkey ID berhadapan dengan tim Alter Ego Ares kali ini. Kondisi sudah tidak berimbang karena menjadi 4 melawan 3. Revive berhasil tadi. Unggul jumlah dari Alter Ego. Apakah mereka bisa mendapatkan Void Donkey? 4 lawan 4 ternyata. Satu orang masih low HP tadi. Dan sudah melakukan healing dan kembali lagi low. Satu pemain dari Void bahkan satu tertakedown. Alpha berhasil mendapatkan granat yang begitu on point untuk bisa mendapatkan knockdown ke arah tim Void Donkey. Tapi kalau teman-teman lihat bagaimana pergerakan dari Alter Ego Ares ini nge-push terus pemain-pemain Void Dunkey supaya tidak bisa masuk ke arah lebih dalam lagi. Tapi Boychill saat ini sudah mulai mendeteksi ada yang pergerakan di Blackbird dari bagian belakang, terjepit, tergunting, dan ada sebuah terbang, ada sebuah manusia terbang di atas sana dan Alter Ego Ares mendapatkan winner chicken yang pertama di Sunhawk. Alter Ego, go! Gokil sekali Alter Ego Ares. Tiba-tiba di match terakhir 3 pemain mereka punya sayap terbang semuanya untuk bisa membungkam